Bre, ada yang bisa dibantu? Halo, Iya, halo. ada yang bisa dibantu? Iya, mau konsultasi bisa nggak, Mbak? Boleh, tapi ingat Ya, jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Konsultasi tentang apa nih kalau boleh tahu? iya, masalahnya ini kan istri saya lagi di Hong Kong. Terus? Iya, ini kan baru berapa ya, mau jalan 5 bulan. Tapi istriku memblokir nomor WA aku, udah nggak mau komunikasi gitu loh. Terus? Ya, seandainya kan itu dia pergi kan karena izin tanda tangan suami. Heeh. Nah, seandainya suami mengintermin suruh pulang bisa nggak ke masjid? Dan Maksudnya gimana? ya dipulangkan gitu, karena kan istri saya udah apa ya, ibaratnya semena-mena ada mau menyerahkan saya dan sebagainya gitu, kalau punya uang gitu. Maksudnya adalah istrimu setelah keluar negeri itu berubah atau kamu dulunya berubah? Istri saya yang berubah. Kok bisa? Ya bisa aja, udah punya uang kok ya. Kenapa punya pikiran Malah seperti itu? Kenapa punya pikiran seperti itu nih? siapa ya? Ya, kamu sebagai suami kenapa berpikir bahwa istrimu berubah setelah punya uang? Ya karena kan saya komunikasi, dia mintanya udah mengudahi aja, udah pengen sendiri hidupnya dia minta cerai sama saya gitu. Dia minta cerai sama sampean gitu maksudnya. Iya, Baru berapa lama sih istrimu keluar negeri? ya mau jalan 5 bulan. Istrimu baru mau jalan 5 bulan di Hong Kong sudah minta cerai. Kira-kira masalahnya apa nih? Atau kamu dulu nih sebelum dia berangkat kamu maaf jahat sama dia atau nganiaya dia? Terus kenapa kamu Ya punya pikiran enggak, sebentar, ya kenapa enggak. kamu punya pikiran ingin meminta dia pulang? Kemarin direstuin, kenapa sekarang minta dia pulang ke Indonesia lagi? Ya kan kayak gini tujuannya kan, dari rumah ya intinya saya pulang bisa menyukupi gitu, mau apa bagusin rumah gitu. Nah, setelah saya nyampe di sana, ya karena kan saya suka main slot lah, jadi dia Oh, apa, kamu judi slot. uh, jadi ya sebelum dia pergi juga dia udah tahu saya suka main di slot gitu. Nah, Oke. tapi Terus? setelah di sana ya semakin ke sini malah memblokir nomor WA aku, udah nggak mau komunikasi sama aku, malah ketika komunikasi minta cerai terus gitu loh. Hmm. Nah, kan saya kesel gitu loh. Dia pergi baik-baik, saya restuin. Padahal saya kan udah nggak mau izinin. Dulu kan pernah campur, saya udah apa trauma gitu. Nanti seperti itu lagi gitu. Tapi karena demi dia pengen mau bagusin rumah, kalau saya tidak mampu lah gitu untuk tinggal rumah, malah setelah di sana malah mintanya cerai gitu. Mungkin dia sudah kecewa dengan kamu karena itu dia ada kesempatan keluar negeri dia memilih untuk bercerai dari kamu. Karena mungkin selama ini maaf dengan kata lain kamu sudah menyakitinya. Benar nggak sih? Ya kalau menyakiti sih nggak pernah menyakiti, dia cuma nyuruh saya untuk berhenti main judi slot gitu. Lah iya berarti Tadinya berarti kamu nggak merasa bahwa dengan judi slot kamu itu nggak nyakitin istrimu gitu maksudnya. ya dia kan tahu Oh, jadi dari, kalau tahu maaf. Jadi kalau tahu kamu main judi slot, kita harus maafkan gitu maksudmu. iya maksudnya ya nggak usah minta cerai, ya baik-baik aja udah, terkecuali dia nggak tahu watak saya lah gitu.
udah 22 tahun saya sukanya kayak gitu, maksudnya loh. Jangan diberi kesempatan terus malah dia punya uang membuang suaminya, kan itu nggak benar maksudnya. Oh, berarti intinya gitu. sebentar. Intinya adalah kamu judi slot itu benar. Iya benar, saya udah ngaku nih, dia tahu. Bukan, maksud saya adalah kamu judi slot itu benar. Jadi kamu tidak perlu berubah. Ya saya sih kepinginnya berubah gitu loh, berhenti gitu. Ya mungkin dengan dia pergi kamu akan berubah. Sementara dia kan nggak tahu kamu berubah atau enggak. Dan Nah ya makanya sudah lama judi slotnya, kalau belum habis kan, karena banyak lagi contoh-contohnya. Jadi istrimu mungkin sudah capek selama ini kerja buat kamu. Maaf ya, karena saya kan nggak tahu nih apakah benar yang saya sampaikan. Intinya adalah perempuan itu sudah lelah. Ngomong udah capek. Ini adalah kesempatan saat kamu memberikan restu dia untuk keluar negeri. Kesempatan dia lepas dari laki-laki yang bisanya cuma main judi. Paham nggak maksud saya? Dan sekarang Pak, tiba-tiba kamu minta dia pulang. Terus mau ngapain di rumah? Mau ngapain? Karena kan kamu juga punya tabiat yang kurang baik. Perempuan mana sih yang suka laki-lakinya main judi? ya nggak ada. Maksudnya kan kalau di rumah kan ya masalah ekonomi makan sih ya cukup, cuman untuk membagusi rumah terus terang ya saya belum bisa gitu loh, maksud saya. Maksudnya ya jangan seperti itu, maksudnya kan udah dikasih kesempatan malah dia seperti itu maksudnya loh. Iya, saya paham maksud kamu. Tapi kamu tahu nggak hati perempuan saat disakiti mereka itu nggak bisa ngomong apa-apa dan mereka pergi karena sudah bosan dengan keadaan. Dan sekarang dia sudah lepas dari kendalimu. Ini adalah kesempatan dia untuk lepas dari segalanya. Karena selama ini kan kamu main judi terus. Sampai akhirnya dia nggak kuat gitu loh. Paham nggak maksud saya? Dia paham. Ya karena itu istrimu kan memilih untuk pergi. Sementara untuk membangun rumah nggak mungkin dong. Makan aja belum tentu cukup. Kalau sudah kena judi itu semuanya habis, Pak. Ya kalau makan sih ya insya Allah sampai sekarang buktinya saya bisa menyekolahkan sampai anak-anak SMA. Cuman ya Ngerti, tapi namanya judi itu sampean tahu nggak dampaknya itu sangat di psikis perempuan itu sangat hancur. Sampean paham nggak sih? Suami saya dulu soalnya pemain judi. Karena itu saya tahu banget psikis perempuan saat main judi itu capek, tahu nggak? Bosen dan capek, tahu nggak? Kalau menang kamu tertawa-tertawa, tapi kalau kalah kamu seperti menggila. Kamu paham nggak sih? Saat kamu main judi itu yang terluka adalah istrimu. ya paham. Dan sekarang istrimu punya punya kekuatan, menghimpun kekuatan. Kamu kira dia bahagia di luar negeri? Belum tentu juga loh dia senang di luar negeri. Belum tentu juga majikannya dia baik loh. Dia harus bertarung mempertahankan dirinya di negeri orang karena dia tidak ingin pulang membawa kegagalan. Karena saya itu pernah merasakan sebagai seorang istri yang suaminya main judi. Saya tuh paham banget. Karena itu kan dia baru nih, kasih dia kesempatan, mungkin dia ingin berpikir. Jadi kalau kamu berpikir untuk bagaimana caranya memulangkan dia, itu yang saya nggak setuju. Kamu sudah bertahun-tahun nih main judi. Daripada buat main judi kan lebih baik buat bangun rumah. Kalau memang benar kamu itu kepingin bangun rumah. Ya kalau rumah sih udah ada, makanya ya rumah sih ya cukup lah ya. Cuma kan anak saya 3, saya kepengennya kamarnya punya 3 gitu. Kan nggak luas gitu karena tanahnya kepengen ningkat aja gitu. Iya, intinya adalah kalau seorang wanita sudah keluar negeri itu sebenarnya ekonominya sudah nggak stabil kan. Saat kamu izinan kan ekonomi tidak stabil kan, benar nggak sih? Iya nggak stabil. Karena itu, ya biarkan dia dengan dirinya dulu dong. Ya masa iya sih dia baru keluar 1 tahun aja kamu sudah bingung ingin memulangkan dia. Ya karena di pikiran saya kan
udah nomor saya diblokir, Ya, gitu loh. ya tenang dulu dong. Kamu main judi berapa tahun sih? Dia juga bertahan dengan sikap kamu yang main judi loh. Dia juga bertahan dalam hidupnya loh. Ya kamu sekarang merasakan capeknya hatinya dia dulu. Kamu merasakan kan sekarang sebagai perempuan juga merasa lelah. Ya dia tidak bisa minta cerai sama kamu karena dia nggak punya apa-apa. Dia juga kalau bercerai dengan kamu, dia nggak mungkin juga anak-anaknya seperti apa. Ya sabar, kamu kan udah nyakitin dia bertahun-tahun nih. Dia belum 1 tahun loh menyakitimu. Bener kan saya ngomong kayak gitu? Ya sabar dulu. Mungkin dia masih emosi atau apa, kasih dia kesempatan untuk berpikir. Kamu loh judinya bertahun-tahun. Apa yang kamu rasakan itu dia pernah merasakan berapa tahun dia memendam rasa sakit itu. Karena kelakuan kamu yang main judi itu. Nggak ada perempuan yang suka suaminya main judi. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kamu punya keinginan untuk memulangkan istrimu dengan alasan karena dia memblokir nomormu, ya sabar dong. Mungkin dia punya masalah dengan majikannya. Mungkin dia sakit hari ini. Sama majikan sih baik-baik saja. Majikan Dari mana kamu tahu majikan baik-baik saja? Tidak ada jaminan di Hong Kong majikan baik-baik saja. ya ketika itu kan terakhir komunikasi anaknya lahir ya juga masih baik-baik saja. Gini loh Mas, orang Hong Kong itu sangat sulit ditebak ya. Orang Hong Kong itu sangat sulit ditebak loh. Ya sabar dong. Menurutku adalah sabar dulu. Bukan saya mengizinkan istri kamu untuk bercerai denganmu, tapi ya sabarlah. Jangan di kepala panas dulu. Istrimu sudah bertahan sama kamu bertahun-tahun, benar nggak? Iya benar. Ya sabar dulu dong. Dia mampu bertahan sampai anaknya SMA. Masa iya dia ditinggalin belum setahun aja kamu udah bingung. Punya keinginan untuk mematikan rezekinya dia dengan memulangkan dia, kan nggak juga toh? Benar nggak sih? Ya kalau rezekinya buat sendiri nggak buat bareng-bareng ya percuma mau ujung-ujungnya dia minta cerai nih. Ngerti, tapi kan mana kamu tahu kan dia masih menghubungi anak-anaknya mungkin di luar kamu. Kan kamu nggak tahu karena takutnya uangnya dikirimkan ke kamu dibuat main judi. Oh saya nggak pernah minta uang dari ketika dia di Singapura, ini lagi di Hong Kong ya saya nggak pernah minta uang. Ya kalau pernah minta tapi ya dikasih buat beli rokok lah. Ya Ya, 200 atau 300. karena itu saya bilang yang sabar dong. Kan dia baru nih di Hong Kong. Kan kamu juga nggak tahu keadaan dia seperti apa dan bagaimana. Benar nggak sih? Ya sabar. Ya dia lagi capek-capeknya, kamu marah sama dia, ya jelas dia ingin pergi dari kamu, pingin sendiri. Ya seandainya terjadi dia mau serius cerai sama saya itu gimana men? Ya apa yang bisa kamu lakukan? Ya nerima kenyataan, kamu mau ngapain? Nggak bisa apa-apa dong. Kan kamu sudah ngasih dia izin ke luar negeri. Ya maksud saya ya minta dibantu dipulangkan saja gitu. Nggak bisa, saya nggak bisa memulangkan orang. Saya nggak bisa memulangkan orang. Uang orang yang baik-baik aja belum tentu bisa dipulangkan, apalagi posisinya tidak baik-baik saja. Kayak gitu ya. Iya, karena itu kan saya bilang, perempuan kalau sudah sakit, itu diem. Sampai dia bisa terbang, dia akan meninggalkanmu. Makanya saya selalu bilang, jangan macam-macam dengan perempuan. Karena perempuan sekali terluka, mereka diem. Saat mereka diem, mereka akan pergi selamanya dari kamu. Ya ini contohnya ya seperti ini. Kamu main judi bertahun-tahun, dia diem aja. Dia sabar aja. Giliran dia bisa keluar dari zona nyaman bersamamu, kamu ditinggalkan kok. Kalau dia pergi dari kamu bisa melakukan apa? Kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Itu kesalahan saya ngizinin. Iya, kesalahan kamu, kenapa kamu izinkan? Tanpa izin kamu, dia nggak bisa kok keluar negeri. Makanya. Nah iya, karena kamu mengizinkan, nggak bisa apa-apa. Kamu sudah mengizinkan. Mau impan tuh bayo, mes. Hah? Wes.
Kenapa? Ya judulnya Timo ing Pandum bae yo. Ya nerima yang pandem dan itu karmamu. Selama ini kamu menyanyiakan dia gitu loh. Ya, ya kalau pas giliran kena apes, kamu kan kemarin nyakitin istrimu, nah hari ini kan disakitin. Kan impas toh, nerima yang pandem dulu no. Bener gak sih? Iya, berarti saya hanya menunggu Timo ing Pandum aja ya. Betul. Nggak bisa apa-apa sih saya berarti udah. Nggak bisa. Apa yang bisa kamu lakukan? Sama dengan dulu istrimu saat kamu main judi, dia bisa apa? Dia cuma bisa berdoa Nah, iya. agar diberi restu untuk keluar negeri. Bener nggak? Iya benar. Iya, sekarang udah direstui kesempatan dia untuk terbang lebih tinggi. Yo, Bebas lah ya. bebas lah. Kan kamu yang salah. Coba kamu itu jaga dia dengan baik, dengan cintamu. Jangan main judi, kerja, kerja, kerja. Ya dia nggak akan terbang. Sekarang dia sudah lepas dari sangkarnya. Walaupun kamu memberikan Iya, emas, berarti kan sama saya ditipu lah intinya ya. ya enggak. Siapa yang menipu? Siapa? Enggak boleh. Saya enggak setuju kalau kamu bilang istrimu menipumu. Dia enggak ngambil apa-apa dari Iya. kamu kok. Dia tidak menipumu. Dia tidak menipumu. Karena kamu main judi tiada henti, akhirnya dia minta izin untuk keluar negeri. Sekarang dia ada di luar negeri, dia terbang bebas. Kan bukan salah dia. Coba kalau kamu sudah insaf duluan. Itu kan saya berarti ditipu. Ya enggak, kalau kamu insaf dia enggak akan menipumu. Selama ini kamu ikat. Dia kamu taruh di sangkar emas. Dia bisa terbang, dia memilih terbang bebas daripada hidup bersamamu yang suka main judi. Bener nggak? Ya benar. Kamu nggak tahu bagaimana hancurnya perempuan yang saat kamu tinggal judi itu loh. Ngerti nggak sih? Sedihnya seperti apa itu kan kamu nggak paham. Nggak ada perempuan yang suka suaminya main judi. Nggak ada. Paham? Ya udah paham. Ya, wes. Intinya adalah ya sabar dulu, nerimo ing pandung. Timo ing Pandum. Ada yang lain lagi? Ya udah, terima kasih. Sama-sama. Jadi buat teman-teman saya minta maaf, saya tidak membela siapapun, tapi di sini ada yang harus difahami bahwa perempuan kalau sudah terluka mereka akan meninggalkan apapun itu namanya. Mereka tidak peduli betapa kamu mencintainya saat ini karena dia sudah merasakan luka yang teramat sangat. Jadi buat para laki-laki yang suka menyakiti perempuan, hati-hati saat perempuan sudah bisa keluar dari sarang emasnya, dia memilih terbang bebas. Dia tidak ingin ada ikatan apapun. Jadi sukses selalu buat teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan sebuah perceraian. Sekali lagi, saya tidak pernah menyarankan sebuah perceraian. Dan untuk hari ini, lakukan yang terbaik versi kamu. Orang lain hanya melihat dan menonton. Dan untuk saat ini, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.